kita berusaha untuk membawa investor ke sini karena kita memang Pemalang ini kan saya sudah beberapa kali berkunjung, kita lihat potensinya bagus, hanya investornya belum ada yang masuk ke sini. Jadi kita coba bawa ke sini, kebetulan kami Koperasi Tabara itu ada hubungan lah dengan investor yang dari Cina ini. Makanya kita bawa ke sini dan mudah-mudahan kita bisa berjalan lancar dengan sudah melihat resi gudang nanti buat industri atau buat nanti pertanian untuk mengangkat ekonomi masyarakat Pemalang pada khususnya. Ya, menurut Ibu potensi di Pemalang kira-kira apa saja yang nanti bisa diinvestasi? Ya. Kita sudah punya target untuk di pertanian, ya. Mungkin kacang kedelai. Kebetulan sudah survei lahannya ada, nanti kita tinggal lihat aja kecocokannya untuk bertani kacang kedelai itu, karena nanti bibit kita mempunyai bibit yang bagus dari mereka, dan untuk pertanian teknologinya juga bagus, jadi hasilnya akan meningkat 3 kali lipat. Kalau misalnya di pertanian, kalau salah satunya porang ya, porang itu juga kan kita tahu sekarang lagi harganya jatuh segala macam. Nah itu kita udah bicara dan mereka sangat respon. Nah targetnya itu seminggu ke depan itu alat untuk porang itu kan kalau kita pakai nantinya harus menjadi tepung. Betul. Nah tepung itu alatnya itu sudah akan dikirim ke pabrik yang mana tempatnya. Nah ini kita lagi survei Nah berikutnya nanti hasilnya itu akan diekspor lagi ke sana, tentu itu akan menjadi pendapatan kan di sini. Terus produk turunannya dari porang itu, goalnya nanti ke depan kita akan bikin beras porang. Tentu di Jepang itu banyak sekali. Baik. Terus berikutnya juga ada industri. Mungkin kita bisa masuk industri koper, tas gitu, atau jaring nelayan. Ada beberapa industri yang akan kita masukin. Terus ada juga resi gudang di sini, dan insya Allah ke depan kita akan mengelola itu, dan kita sudah minta investor untuk mengirim rice mill ya untuk padi itu supaya menjadi lebih cepat lah untuk prosesnya. Mereka punya bibit unggul, itu dia akan bawakan ke sini. Teknologinya juga dia akan bawakan ke sini, termasuk nanti mungkin lingkungan di sini bisa melihat bagaimana pertanian yang benar, yang bagus dengan teknologi yang terbaru, dan hasil nanti panennya itu bisa juga kita ekspor keluar, bisa juga kita adalah untuk masyarakat Indonesia. Kira-kira berapa Bu ini kuota untuk tenaga kerja akan terserap? Kalau misalkan satu pabrik aja bisa 2.000-3.000 orang, kita kan berusaha membawa dia ke sini. Pabrik itu ada pabrik jaring, pabrik tas, pertanian aja target kita sebenarnya tadi dia minta 2.000 hektar, tapi 1.500 hektar sudah ada. Ya kita bisa hitung aja berapa itu penyerapannya kan. Terus target mesinnya itu 1 jamnya itu 50 ton. Nah sehari berapa jam? Kita tinggal hitung aja. Petaninya itu nanti bekerja sama dengan kita koperasinya. Koperasi dulu ya. Iya, petaninya koperasi, mereka koperasi itu investornya itu yang mengelola di pabriknya itu. Jadi hasil dari petani itu akan kita serap semua, dengan tentu harganya kita itu istilahnya menjembatani untuk harga antara petani dan investor ya. Jadi kita ada di pihak petani lah gitu ya. Nah itu nanti semua petani itu bisa kita kelola di sini. Kalau untuk dari Pak PLT sendiri sudah menginfokan untuk kemauannya apa gitu? Sudah. Apa Jadi saja Bu? Ya salah satu di pariwisata ya. Tadi sudah dengar ya, dia mau menginikan pariwisata, pantai segala ya. Tapi dari semua itu juga pariwisata pun juga kalau ada minimal masyarakatnya dulu dinaikkan dulu taraf hidupnya, dengan mungkin kita ada pabrik di sini jadi pengangguran mengurangi, terus semua berdapat pekerjaan, mungkin pariwisata akan lanjut. Artinya lebih memprioritaskan untuk produksi ya. Iya, untuk saat ini kita mungkin produksi dulu untuk meningkatkan taraf hidupnya mereka dulu. Nanti pariwisata otomatis akan berkembang. Oke. Yang tergabung, investor yang tergabung sama koperasi apa tadi? Tani Bangkit Sejahtera. Tabar. Ada berapa investor dan bergerak di bidang mana aja, barangkali kita sedikit untuk tahu. Investor itu adalah kadinnya dari negara mereka. Jadi kalau kita udah tahu kadin itu apa, itu adalah segala sektor ada di situ. Nah, intinya itu aja. Jadi semua apa yang potensi di sini yang bisa kita naikkan, coba kita kolaborasi. Mungkin bisa. Artinya berarti tingkat internasional nih? Ya,
internasional. internasional. Eh, dan juga investor ini bukan hanya setahun 2 tahun, mereka sudah banyak di Indonesia juga. Oh, begitu. Informasinya saya kan pastinya kita nggak tahu nih, informasinya itu kadennya Cina, terus di samping tadi juga ada dari HKTI Jakarta. Datang ke sini bersilaturahim lah, tentunya kita kenalan dulu, terus barangkali ada yang bisa diinvestkan di Pemalang barangkali gitu ya. Tapi apapun kita terima tamu, barangkali tertarik dengan Pemalang, kita sampaikan tadi bahwa kita tuh punya banyak potensi yang bisa diinvestkan di Pemalang, pertanian, perkebunan, ada pariwisata, terus ada industri, semuanya kita punya, dan monggo silakan untuk berinvestasi di Pemalang. Dan saya sampaikan juga Pemalang pro investasi, perizinan kita permudah, tidak dipersulit, semuanya yang kait dengan izin di Pemalang silakan untuk berinvestasi di Pemalang. Siapapun mereka, beliaunya kita terima dengan baik, dan mudah-mudahan tertarik dengan Pemalang. Informasinya kadennya dari Cina, barangkali bisa menarik investor dari Cina untuk berinvestasi di Pemalang. Yang lebih ditonjolkan apa itu Pak? Investornya itu di bidang apa? Kalau saya melihat tadi, beliaunya mau membuat pabrik porang gitu ya. Pabrik porang, kita tahu bahwa kemarin beberapa bulan yang lalu lah, itu porang itu kan begitu trending gitu ya, dan memang di porang itu ya memang diekspor keluar, dan mereka saya nyampaikan tadi, porang saat ini lagi jatuh nih harganya, saya bilang itu, sehingga para petani kemarin bersemangat untuk menanam porang, saat ini ya agak mengeluh karena harganya jatuh gitu, dari harga yang kalau 117.000 per kilo sekarang hanya sekitar 3.500 dan 4.000-an kilo gitu, 4.000-an per kilo. Jadi memang agak lesu, dan mending tidak dipanen daripada panen malah rugi kan, itu kira-kira. Sehingga mereka berencana gitu membuat pabrik porang, sehingga memang dia menampung porang dengan harga yang lebih relatif stabil gitu. Stabil, nanti mereka hasil dari pabrik itu dikirim ke luar lah kira-kira. Dari pertemuan tadi, kira-kira investor itu akan menginvestor dalam bentuk apa saja, Pak? Apa sistem pertanian saja, atau nanti ada pabrik hulu hilirnya gitu, Pak? Belum sampai ke situ sebenarnya, karena memang itu baru sebatas silaturahmi gitu ya, baru komunikasi awal lah sebenarnya, belum ke arah sana. Tapi mereka bercerita bahwa sekarang akan mendirikan pabrik porang di tempat yang lain, cerita begitu. Barangkali mungkin mau mendirikan di Pemalang atau apa. Terus tadi saya sampaikan, di Pemalang tidak hanya masalah perkebunan, pertanian juga ada, terus wisata juga ada, industri juga bisa gitu. Saya menyampaikan begitu. Barangkali nanti pulang ke sana pikir-pikir, berdiskusi dengan ada investor dari luar bisa masuk ke sini. Kira-kira begitulah. Karena masih awal-awal perkenalan. Mereka juga tidak hanya menjurus kepada pertanian saja, tapi semuanya bisa mendatangkan investor semuanya lah. Artinya kan investor berarti mikirnya apa? Satu, perizinannya mudah. Yang kedua, yang saat ini lagi ini ya, masa tenaga kerja kita murah di sini.